Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Laras Ardia Garini dengan NIM 1482. Di sini saya akan mempresentasikan evaluasi tengah semester desain jaringan dan komunikasi data dosen pengampu Bapak Dr. Haidir Khalaf Islam Meskom MKom MBA. Jadi ya di sini tugasnya yaitu yang pertama ada mengenal 7 layer dalam arsitektur jaringan. Jadi tugas pertama itu soal jaringan. 1. Jelaskan fungsi setiap layer pada sistem arsitektur jaringan OSI layer model. Nah, di sini OSI layer model itu mengenal 7 layer dalam arsitektur jaringan. Itu ada 7, yaitu ada physical layer, data link layer, network layer, transport layer, session layer, presentation layer, dan application layer. Nah, apa sih yang dimaksud dengan physical layer itu? Jadi, physical layer itu lapisan fisik, jadi fungsinya itu untuk mengatur pengiriman bit mentah melalui media fisik seperti kabel atau gelombang radio. Contohnya itu kabel Ethernet, Hub Raptor. Nah, terus data link layer itu lapisan data link. Jadi fungsinya itu untuk menyediakan transfer data antar node yang terhubung secara langsung, terus mengemas data menjadi frame dan mengelola kesalahan yang terjadi di lapisan fisik. Nah, sublapisannya itu media access control, MAC mengontrol akses dan izin untuk mentransmisikan data. Lalu logic link control LLC mengelola kontrol aliran dan kesalahan. Nah, terus network layer, lapisan jaringan, itu fungsinya untuk mengatur pengiriman paket data antar jaringan yang berbeda, menangani pengalamatan dan perouting data. Nah, contohnya itu protokol IP, IPv4 dan IPv6 dan router. Terus transport layer, lapisan transport, itu fungsinya menjamin pengiriman data yang lengkap dan dapat diandalkan antar perangkat, mengelola segmentasi data, kontrol kesalahan, dan pengaturan aliran. Nah, contohnya itu Transmission Control Protocol, TCP, User Datagram Protocol, dan UDP. Nah, lalu ada session layer ini. Session layer atau lapisan sesi itu fungsinya mengelola sesi komunikasi antara aplikasi di perangkat yang berbeda, menangani pembentukan, pemeliharaan, dan penghentian sesi. Lalu presentation layer itu lapisan presentasi yang fungsinya itu menerjemahkan dan memformat data agar dapat dipahami oleh aplikasi. Nah, ini juga mencakup enkripsi dan deskripsi data. Terus application layer, lapisan aplikasi itu lapisan teratas yang berinteraksi langsung dalam aplikasi pengguna, menyediakan layanan jaringan untuk aplikasi seperti email, web browsing, dan transfer file. Nah, contohnya tuh apa sih? Contoh protokol itu ada HTTP, FTP, SMTP. Jadi, model OSI ini membantu dalam memahami bagaimana data bergerak dari suatu perangkat ke perangkat lain melalui berbagai lapisan serta memudahkan troubleshooting dan pengembangan protokol jaringan yang lebih baik. Nah, lalu ini perbedaan antara OSI dan TCP/IP. Di situ ada model, 2 pengembangan, 3 pendekatan, fleksibilitas penggunaan protokol. Nah, jadi aspeknya itu jumlah layer. Jadi model OSI itu ada 7 lapisan, yaitu physical, data link, network, transport, session, dan presentation application. Terus model TCP atau IP itu ada 4 lapisan, network access, internet, transport, dan application. Lalu untuk pengembangan itu dikembangkan oleh model OSI-nya itu dikembangkan oleh ISO, International Organization for Standardization, untuk standarisasi komunikasi data. Lalu model TCP atau IP-nya itu dikembangkan oleh ARPANET, Departemen Pertahanan AS, pada tahun 1970-an. Nah, pendekatannya itu ada pendekatannya itu untuk model OSI itu pendekatan vertikal, fokus pada fungsi setiap lapisan secara terpisah. Lalu untuk model TCP
RIP itu pendekatan horizontal, lebih praktis, terus dan berorientasi pada implementasi. Nah, untuk fleksibilitasnya itu model OSI lebih terorientasi dan kurang fleksibel dalam penerapan nyata. Nah, sedangkan model TCP atau IP lebih fleksibel dan mudah diimplementasikan di berbagai jaringan, seperti itu. Terus penggunaan protokolnya itu model OSI itu protokol independen, tidak ada protokol khusus yang terikat pada model ini. Terus untuk model TCP atau IP itu protokolnya spesifik. Jadi TCP dan IP adalah protokol utama yang digunakan dalam model ini. Oke, untuk soal berikutnya. Nah, jika harus memilih TCP atau IP, lebih layak dipilih untuk implementasi jaringan modern. Jika harus memilih, TCP atau IP lebih layak dipilih untuk implementasi jaringan modern. Kenapa? Karena satu, sudah terbukti dan banyak digunakan. Jadi dominasi di internet, TCP atau IP adalah protokol yang mendominasi komunikasi di internet. Hampir semua jaringan modern menggunakan protokol ini, menjadikannya standar de facto untuk komunikasi data. Nah, terus keandalannya itu apa sih? Protokol ini telah terbukti handal dalam berbagai aplikasi, dari email hingga streaming video, sehingga memberikan kepercayaan kepada pengguna dan pengembang. Nah, terus fokus pada implementasi. Nah, fokus pada implementasi ini praktis dan efisiensi. TCP atau IP dirancang dengan fokus memudahkan pengembang untuk menerapkan protokol dalam berbagai jenis aplikasi dan perangkat. Terus sederhana dalam pengguna. Dengan struktur lapisan yang lebih sedikit, 4 lapisan, TCP atau IP lebih mudah dipahami dan diterapkan dibandingkan dengan model OSI yang lebih kompleks. Terus ketiga itu efisiensi dan kesederhanaan. Nah, penggunaan sumber daya TCP atau IP itu lebih efisien dalam penggunaan bandwidth dan sumber daya jaringan. Protokol ini dirancang untuk meminimalkan overhead yang sangat penting dalam jaringan dengan kapasitas terbatas, seperti itu. Terus skalabilitasnya model ini dapat dengan mudah diskalakan untuk mendukung jaringan yang lebih besar termasuk internet global. Nah, terus dukungan pengembangan itu kompatibilitasnya luas. Jadi TCP atau IP ini didukung oleh banyak perangkat keras dan perangkat lunak di seluruh dunia, menjadikannya pilihan yang aman bagi organisasi yang lebih memastikan interoperabilitas. Terus ekosistem yang kuat. Nah, ekosistem ini banyak alat dan framework yang tersedia untuk pengembangan dan manajemen jaringan berbasis TCP or IP. Jadi memudahkan inovasi dan pengembangan aplikasi baru. Terus sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, adaptasi terhadap teknologi baru, TCP atau IP terus berevolusi untuk memenuhi kebutuhan teknologi yang lebih modern, jadi termasuk dukungan untuk IoT, Internet of Things, dan aplikasi berbasis cloud. Terus keamanan dan kinerjanya tuh meskipun ada tantangan keamanan, banyak protokol tambahan seperti TLS or SSL telah dikembangkan di atas TCP or IP untuk meningkatkan keamanan komunikasi data. Nah, jadi kesimpulannya TCP or IP merupakan pilihan yang lebih layak untuk implementasi jaringan modern karena keandalannya fokus pada implementasi praktis, efisiensi dalam penggunaan sumber daya dukungan pengembangan yang luas, serta kemampuannya untuk beradaptasi dengan kebutuhan zaman. Dengan kebutuhan zaman, dengan keunggulan ini tidak mengherankan jika TCP or IP menjadi fondasi utama bagi komunikasi data di era digital saat ini. Nah, untuk selanjutnya itu ada soal subnetting. Nah, di sini Anda diberi alamat jaringan 192.168.27.024. Sebutkan berapa jumlah network host serta rentang host. Nah, jumlah networknya dengan subnet mas 24 ini terdapat satu network. Nah, jumlah host, total host yang dapat digunakan adalah sesuai rumus yang telah diberikan oleh Bapak